Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan. Sekarang akan dibahas mengenai organisasi instansi kesehatan yang ada di Republik Indonesia. Yang pertama, Kementerian Kesehatan. Yang kedua, ada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang ketiga, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Badan POM. Dan yang keempat, Dinas Kesehatan Provinsi. Di sini ada struktur organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tingkatan yang paling tinggi ada Menteri Kesehatan. Lalu di bawah Menteri Kesehatan ada Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ini mempunyai beberapa tugas, sehingga dibentuklah beberapa organisasi di bawah Sekretaris Jenderal, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Biro Perencanaan dan Anggaran. Yang kedua ada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Yang ketiga ada Biro Hukum dan Organisasi. Yang keempat Biro Kepegawaian. Yang kelima ada Biro Kerjasama Luar Negeri. Yang keenam Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Dan yang ketujuh Biro Umum. Ada 4 Direktorat Jenderal yang membantu tugas Menteri Kesehatan. Yang pertama ada Dirjen Kesehatan Masyarakat. Yang kedua ada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Yang ketiga ada Dirjen Pelayanan Kesehatan. Dan yang keempat ada Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kementerian Republik Indonesia memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Pengelolaan barang, milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya, dan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Kemudian ini ada struktur organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan tugas di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang membantu tugas Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu ada Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Selanjutnya ini ada struktur organisasi Badan POM. Susunan tertinggi yang terdapat di organisasi Badan POM itu ada Kepala Badan POM. Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan POM dibantu oleh beberapa deputi. Ada Deputi 1 membantu di bidang pengawasan produk terapeutik dan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di dalam Deputi 1 itu dibagi menjadi beberapa direktorat. Yang pertama, Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi. Kedua, Direktorat Standarisasi Produk Terapeutik dan PKRT. Ketiga, Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT. Keempat, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT. Dan yang kelima, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. PKRT itu Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Kemudian ada Deputi 2 yang membantu kerja Kepala Badan POM dalam bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk
komplement. Di dalam Deputi 2 dibagi menjadi 4 direktorat. Yang pertama ada Direktorat Penilaian, yang kedua Direktorat Standarisasi, yang ketiga Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi, dan yang keempat Direktorat Obat Asli Indonesia. Dan ada Deputi 3 yang membantu tugas Kepala Badan POM di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Di dalam Deputi 3 dibagi menjadi 5 direktorat. Yang pertama, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, kedua Direktorat Standarisasi Produk Pangan, ketiga Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan, keempat Direktorat Surveillance dan Penyuluhan Keamanan Pangan, dan yang kelima Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar. 2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. 3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran. 4. Post-marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidik, dan penegakan hukum. 5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk yang telah beredar di pasaran. 6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan. 7. Komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik. Yang terakhir ini ada struktur organisasi dari Dinas Kesehatan. Susunan tertinggi yang ada di Dinas Kesehatan itu ada Kepala Dinas. Di dalam Dinas Kesehatan dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan. 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan. 3. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Dan 4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Sekian materi dari Perundang-undangan Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.